Dosa yang paling berbahaya adalah ketika kamu menganggap dirimu lebih benar daripada orang lain. Halo. Hari ini saya percaya bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita diizinkan untuk bisa duduk, mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Karena bagi saya hidup ini kasih karunia saja. Gak ada yang perlu dibanggakan, gak ada yang perlu disombongkan. Apa yang kita punya semua milik Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, semua milik Tuhan. Saudara, tanda orang ketemu sama Tuhan itu bukan nangis-nangis. Tanda orang ketemu Tuhan itu bukan rebah-rebah. Buat apa rebah-rebah tapi tidak berubah? Tanda orang ketemu Tuhan itu hidupnya berubah. Pelajari dalam Alkitab, orang yang ketemu Tuhan pasti hidupnya berubah. Makanya begini, ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, kesukaan Tuhan kita, dia suka merubah nama. Ada seseorang yang rusak kelakuannya, namanya Yakub. Arti nama Yakub itu selain tumit, arti nama Yakub lain itu artinya penipu. Tapi Yakub ketemu dengan Tuhan di penyeberangan sungai Yabok. Tuhan tanya, siapa namamu? Yakub jawab, Ipu, kepanjangan penipu. Sampai kemudian Tuhan bilang begini, namamu tidak lagi disebut sebagai Yakub yang artinya penipu. Tuhan sebut namanya dengan siapa saudara? Israel. Saudara tahu arti Israel? Arti Israel artinya the Prince of God, pangerannya Tuhan. Bagaimana mungkin sang penipu yang kerjaannya menipu orang, kakaknya dia tipu, papanya dia tipu, dia punya mertua namanya Laban, mertuanya juga ditipu. Bahkan yang lebih sedih lagi, kambing domba juga ditipu, Pak. Bayangin tuh. Udah gak berperi kemanusiaan, gak berperi kehewanan juga. Kambing domba juga ditipu, orang ini bermasalah. Tapi tahukah saudara, ketika Yakub ketemu sama Tuhan, Tuhan tidak langsung hakimi dia. Sorry, gereja yang sehat, pendeta yang sehat tidak akan menghakimi seseorang. Tahu saudara alasan kenapa Yesus selalu menolak orang-orang Farisi dan Saduki? Karena mereka percaya, mereka menganggap ketika mereka melakukan ritual agamanya mereka berpikir mereka lebih benar daripada orang lain. Dosa yang paling berbahaya bukan karena kamu berzina, mabuk, bukan karena judi, bukan. Dosa yang paling berbahaya adalah ketika kamu menganggap dirimu lebih benar daripada orang lain. Halo. Pelayanan membuat saudara harusnya mengerti, saudara tidak lebih baik daripada orang lain. Makanya tahu nggak kenapa saudara? Yesus suka di rumahnya Zakeus. Karena selama ini Zakeus ditolak. Zakeus selama ini digosipin, diomongin sebagai seseorang pemungut cukai. Tapi tahukah saudara, Yesus bilang begini, aku mau menumpang di rumahmu. Orang bilang begini, ngapain Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Karena hanya orang berdosa yang butuh Tuhan, orang benar nggak butuh Tuhan. Makanya orang Farisi dan Saduki, mereka nggak bisa terima Yesus. Kenapa mereka nggak bisa terima Yesus? Karena mereka berpikir dengan mereka beribadah, melakukan ritual agamanya, mereka anggap dirinya lebih benar daripada orang lain. Dosa yang paling berbahaya adalah ketika saudara menganggap diri saudara lebih benar daripada orang lain. Makanya pertobatan bukan karena kamu dulu judi, kemudian gak main judi. Pertobatan bukan karena dulu kamu berzina, kemudian gak berzina. Pertobatan bukan karena dulu kamu mabuk, ngerokok, kemudian kamu gak lakukan itu. Itu dampak dari pertobatan, Pak. Tapi orang bertobat begini, arah cara berpikirnya bukan dia lagi, tapi tentang Tuhan dan kerajaannya. Oh ya, oh ya. Kalau saudara berpikir saudara bertobat, yang saudara pikirkan diri saudara sendiri, lu belum bertobat, bos. Tahukah saudara? Di Israel ada dua tempat yang paling terkenal. Tadi kami ngobrol beberapa rombongan yang ke Israel. Tempat terkenal sekali sebagai tempat wisata bahkan saat ini. Yang satu namanya Danau Galilea, yang satu namanya Laut Mati. Tahukah saudara, kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, Danau Galilea dan Laut Mati itu dapat aliran air yang sama dari sungai Yordan. Dari sungai Yordan itu mengalir kepada Danau Galilea, mengalir ke Laut Mati. Tapi sekalipun mereka dapat sumber air yang sama, tapi ada kehidupan yang berbeda. Yang satu, Danau Galilea penuh dengan ikan, penuh dengan tumbuhan yang subur. Yang satu, Laut Mati, gak ada kehidupan. Pohon-pohon gak tumbuh di sana. Tahu gak saudara alasannya apa? Sederhana. Karena air yang diterima oleh Danau Galilea, ketika dia terima dari sungai Yordan, dia alirkan lagi ke sungai-sungai kecil. Tapi kalau Laut Mati, apa yang dia terima dari sungai Yordan, dia tampung sampai kemudian jadi busuk dan garamnya tinggi. Makanya disebut sebagai Laut Mati.
Orang yang mati rohaninya adalah orang yang berpikir bahwa berkat semua yang dia punya miliknya sendiri. Dan dia tidak pernah bagikan kepada orang lain. Makanya gini, orang yang paling kaya bukan orang yang punya apa. Tapi orang yang bisa berbagi apa buat orang lain. That's Christianity. Itulah kekristenan. Nah, ketika Tuhan mengubah nama, yang Tuhan rubah identitas. Sampai kemudian ada orang lagi. Ini yang saya mau khotbahkan. Nama sebelumnya Abram. Arti nama Abram dalam bahasa Ibrani keren banget, keren. Artinya bapak besar. Apanya yang besar? Nggak tahu Pak, apanya yang besar. Jadi kalau dia kenalkan, saya David Derson, Bapak siapa? Saya Abram, artinya bapak besar. Apanya Pak? Tokonya kali, perutnya kali yang besar. Jadi kayak nggak jelas. Tuhan perjelas kembali ketika Abram ketemu sama Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan selalu membuat kekristenan jadi jelas. Makanya begini, datang ke sini bukan sekedar beribadah, tapi datang di sini ketemu sama Tuhan. Karena ketika orang ketemu sama Tuhan, apapun Tuhan bisa ubahkan. Oh ya, jangan hanya berpikir ketemu Tuhan cuma mujizat yang diubahkan, ketemu Tuhan rekening yang diubahkan. Makanya banyak orang Kristen datang ke Tuhan cuma urusannya di sini. Ada satu perubahan yang paling penting buat saudara, bukan perubahan rekening. Bukan perubahan mobil, perubahan karakter dan identitas. Nah, Abram ini namanya udah keren Pak. Tapi ketika ketemu sama Tuhan, diperjelas lagi namanya. Ketika dia ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang begini, namamu tidak lagi disebut sebagai Abram, tapi siapa? Abraham. Ada perbedaan Pak antara nama Abram dan Abraham. Arti nama Abram artinya bapak besar. Tapi nama Abraham artinya bapak bangsa yang besar. Oh, itu beda. Itu beda. Makanya ketika orang ketemu sama Tuhan, selalu diperjelas identitas kekristenannya. Selalu diperjelas tentang identitas rohaninya. Jadi ketika Abram, dia ketemu sama Tuhan, dia ubah namanya jadi Abraham. Kemanapun dia pergi, dia selalu bilang, namanya siapa Pak? Nama saya Abraham. Artinya Pak, bapak bangsa yang besar. Tapi dia punya masalah. Gak punya anak. Itu masalahnya. Kemanapun dia pergi, dia selalu bilang, nama siapa Pak? Bapak bangsa yang besar. Abraham, bapak banyak anak. Anaknya berapa? Enggak ada Pak. Itu masalah. Sampai hasil dari kesetiaan, dia tunggu 25 tahun. Dia diberikan anak. Anak perjanjian. Bukan anak budak, sorry. Makanya gini loh, kita ini anak perjanjian, bukan anak budak. Wajahnya kayaknya gak berbinar-binar nih wajahnya. Gimana sih? Kayaknya identitas anak kayaknya masih belum jelas nih kelihatannya ini. Kita ini anak perjanjian Pak. Nggak usah kasih tahu yang lain ya. Cuma anak yang dapat ahli waris dari sorga. Yang lain nggak dapat Pak. Tenang aja. Dan gini loh. Gini. Tahu nggak saudara? Apa yang dirasakan oleh bapak ketika ketemu sama anaknya? Anak saya baru usia 4 bulan. Ketika istri saya melahirkan tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Memang tanggal cantik banget. Ya, kenapa dia ikut tanggal cantik? Ya, karena mamanya cantik, kira-kira begitulah. Gitu ya. Ketika anak saya usia 2 hari, anak saya nangis tuh. Saya kan nggak ngerti lah ya. Ya namanya belum juga jadi bapak kan. Ya, saya jadi bapak itu setelah menikah, sekalipun banyak orang belum nikah sudah jadi bapak. Ya, bertobatlah yang begitu ya. Nah, saya nggak ngerti Pak, anak saya usia 2 hari itu udah nangis. Saya udah bingung nih. Tahu nggak saudara? Saya peluk dia nangis. Tiba-tiba saya nangis. Kenapa saya nangis? Saya bingung. Istri saya lagi di kamar mandi, sayang dia nangis. Tiba-tiba saya nangis, air mata saya jatuh. Karena saya nggak pengen dia kenapa-napa. Sederhana. Bapak yang di dunia modal begini ya Pak tahu. Apalagi bapakmu yang di sorga. Aduh. Nah ketika dia punya anak. Abraham punya anak. Tiba-tiba. Di Kejadian pasal 22. Tuhan bilang sesuatu. Makanya kadang ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Saya beri judul khotbah saya hari ini. Ngeri-ngeri sedap. Kasih tahu kanan kiri bilang ngeri-ngeri sedap. Emang ikut Tuhan itu Pak ngeri-ngeri sedap. Itu kayak kadang ya berdoa udah di ujung tanduk baru ketemu gitu emang. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Dia tepat pada waktunya. Ya.
Emang lain. Ikut Tuhan itu emang lain lah ya. Nah, karena ngeri-ngeri sedap, Tuhan kasih perintah nih sama Abraham. Maka kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 22. Perintahnya apa? Waduh, ini susah nih. Saya berdoa saudara hari ini bisa tangkap pesan ini, karena sepertinya wajah-wajah saudara wajah berkat semua kelihatannya. Ya karena saudara mengaminkan, kelihatannya saudara menunggu saya khotbah 7 langkah dapat jodoh dari Tuhan, 10 langkah supaya rekening semakin bertambah. Orang suka kayak begitu Pak ya kan? Gitu. Makanya banyak orang datang ke Tuhan yang suka ditambah, diubahnya cuma isi rekening. Makanya nggak heran, semakin diberkati semakin hancur juga hidupnya. Karena begini, apa yang ada di tanganmu itu bisa merubah apa yang ada di hatimu. Ya, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu biasa saja, kalau punya uang biasa saja. Jangan harga diri ditentukan sama nilai tas, ya. Jangan. Kalau ibu-ibu pegang tas gini biasa, berarti rendah hati. Kalau pegang tasnya udah gini, hati-hati. Tasnya yang lebih di depan, nilai tasnya lebih di depan daripada nilai dirinya. Bertobat ya Bu, kerajaan surga sudah dekat ya. Kejadian pasal 22. Haleluya. Alkitab bilang begini, Kejadian pasal 22 ayat yang pertama. Tuhan kasih firman sama Abraham. Kejadian 22 ayat yang pertama, tolong tampilkan Kejadian 22 ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama, saya udah siapkan klipnya semuanya. Pada ayat yang pertama, secara jelas Tuhan berikan perintah. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, sebentar. Setelah semuanya apa pendeta? Setelah semuanya itu, Abraham diberkati, ternaknya banyak dan dia punya anak. Setelah semuanya diberkati. Ketika orang diberkati, orang bisa berubah. Benar. Dan hari itu Tuhan lihat, Abraham ini udah diberkati. Kaya, punya nama, punya anak. Dia sudah punya ahli waris. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Bentar, Tuhan tidak suka mencoba, tapi Tuhan suka menguji. Terus, ia berfirman kepadanya, apa saudara? Abraham, lalu sahutnya apa saudara? Ya Tuhan. Tuhan bilang begini, Abraham. Abraham jawab, ya Tuhan. Sebentar, dalam bahasa Ibrani, untuk menjawab itu dipakai kata dua. Langsung tampilkan. Yang pertama, kita sedikit belajar. Yang pertama, untuk menjawab kata, ketika Tuhan bilang, Abraham, ya Tuhan. Dia kan dapat suara Tuhan kan. Abraham, ya Tuhan. Untuk menjawab dia, dalam bahasa Ibrani dipakai dua kata. Yang pertama hineni, yang kedua poani. Apa perbedaan antara hineni dan poani? Sama-sama jawabannya, tapi beda motivasinya. Kalau hineni, itu begini. Contoh, gereja kotor. Pak Gembala, Pak Riki bilang begini, gereja kotor, tolong dipel ya. Saudara bilang, iya Pak Gembala. Saudara langsung ambil kain pel, saudara langsung bersihkan gereja. Dan saudara melakukannya dengan cinta, supaya orang beribadah dengan nyaman. Itu hineni. Tapi kalau poani, Gembala bilang begini, gereja kotor ya, tolong dibersihkan. Saudara ambil kain pel, saudara ngomel. Pak pendeta ini kurang ajar ini. Saya ini Pak, saya ini direktur bank Pak, kok disuruh ngepel Pak? Gitu. Artinya, jawaban antara hineni dan poani itu menentukan motivasi hati. Ada banyak orang sama Tuhan, gak hineni Pak, tapi poani. Segala sesuatu dilakukan karena terpaksa, bukan karena cinta. Sorry. Saya khotbah hari ini bukan karena terpaksa. Pelayanan bukan karena terpaksa, tapi pelayanan karena cinta. Saudara angkat tangan bukan karena terpaksa. Saudara datang ibadah bukan karena hari Minggu. Saudara datang hari ini karena saudara mencintai Tuhan. Orang yang bergerak karena cinta tidak ada beban. Segala sesuatu yang atas dasar cinta indah tanpa menggerutu. Makanya banyak pelayan Tuhan sukanya menggerutu, ngeluh. Kalau saudara suka ngeluh sama Tuhan, kelihatan saudara belum cinta sama Tuhan, belum. Baru kenal Tuhan, belum cinta. Mau buktinya? Pernah jatuh cinta? Pernah? Om Ben pernah jatuh cinta? Oh kirain gak pernah jatuh cinta, udah kau nikah lah sama ini, udah nikah gitu. Enggak, cinta kan? Cinta itu membuat indah. Waduh. Saya 2 tahun pacaran sama istri saya. Itu saya di Jakarta, istri saya ada di Manado. Itu kalau terbang Pak 3,5 jam, capeknya ampun.
Tapi tahu nggak saudara, rasa capek itu hilang ketika baru landing. Selamat datang di Bandara Samratulangi Manado. Begitu landing Pak, terus kemudian saya keluar, begitu keluar, saya lihat ini calon istri saya. Sayang, bagaimana penerbangannya? Itu Pak, langsung kayak jiwa laki-laki itu hilang Pak. Aduh, gitu loh. Bener. Kayaknya emang banyak yang jomblo juga nih, makanya nggak ngerti ini. Saya khotbah apa juga nggak ngerti nih kelihatannya ini. Oh iya. Coba, bener Pak, orang jatuh cinta itu Pak, capek langsung hilang Pak. Itu kalau istri saya gini, sayang, aku mau suka itu sayang, rainbow cake dari Union, dari Anian Jakarta, rainbow cake itu Pak, pagi-pagi subuh. Terus kemudian saya mesti terbang, malam jam 9, itu saya mesti harus ke kadang ke PI untuk beli rainbow cake. Ampun. Tapi tahu nggak saudara, kenapa saya melakukannya? Because of love, karena cinta. Oh, malah sekarang yang jarang. Bahaya ini. Bahaya ini, saya harus mulai detox lagi. Hati-hati sayang. Pak, itu kalau waktu pacaran Pak. Waktu pacaran itu video call. Padahal video callnya yang ditanyain sama, udah makan gitu. Ya kan? Terus habis itu sejam lagi bilang apa? Udah makan gitu kan. Terus istri saya waktu itu masih pacaran ditanya, jangan capek-capek ya sayang ya. Terus habis itu sejam lagi dia video call, jangan capek ya sayang. Sejam lagi dia video call, jangan capek ya sayang, jangan lupa makan. Bener gak? Pertanyaannya, udah nikah masih dilakuin gak? Jangan-jangan agak luntur Pak. Semua jadi indah. Saya tinggalin anak saya sekarang udah 1 minggu nih. Kenapa saya rela untuk tinggalin anak saya? Demi sebuah pekerjaan dan tanggung jawab yang saya lakukan. Saya bilang begini sama anak saya, nak, dia nggak ngerti dan dia nggak perlu ngerti. Saya kadang gendong anak saya usia 4 bulan, saya bilang begini, nak, papa harus ke Jakarta. Setelah papa dari Jakarta, papa akan ke Pekanbaru. Setelah ke Pekanbaru nanti papa akan ke Singapura. Anak saya nggak ngerti, dijawab, perlu ngerti nggak dia? Nggak perlu ngerti. Sekalipun dia tidak ngerti, satu hal nantinya dia harus ngerti. Bapaknya sayang sama dia. Terkadang saudara nggak ngerti Tuhan kan? Kita nggak ngerti caranya Tuhan, kita nggak ngerti jalannya Tuhan. Nggak perlu saudara ngerti, karena Tuhan bukan untuk dimengerti, tapi Tuhan untuk dipercayai. Aduh, nggak ngerti nggak apa-apa Pak. Makanya begini, terkadang kita nggak ngerti kalau Tuhan kok kenapa aku begini Tuhan. Begitu ada berkatnya, terima kasih ya Tuhan. Emang manusia modelnya kayak gitu. Nah hari itu ketika Abraham bilang begini, Abraham dia jawab, ya Tuhan. Makanya begini Pak, penyembahan yang paling mahal adalah penyembahan yang bukan karena rutinitas hari Minggu, tapi penyembahan yang lahir karena cinta. Ketika saudara angkat tangan, saudara tahu untuk siapa saudara angkat tangan. Kalau saudara jatuh cinta dengan Tuhan, tidak ada perasaan yang paling indah selain jatuh cinta. Aduh, itu Pak, itu aduh. Nggak peduli Pak, mau ada musik kek, mau worship leader suaranya kayak kambing gonggong kek, nggak ada urusan sama itu. Musik ketebak-ketebuk nggak ada urusan, AC panas atau dingin nggak ada urusan. Jatuh cinta tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan, karena jatuh cinta itu urusannya pada hati. Makanya penyembahan bukan pada keadaan banyaknya orang, tapi pada sikap hati yang menginginkan Tuhan. Lapar nggak sama Tuhan, haus nggak sama Tuhan. Ketika Abraham jawab, ya Tuhan dengan cinta. Dia kan dengar suara Tuhan kan. Semua orang Pak suka dengar suara Tuhan. Semua orang suka dengar suara nabi-nabi Tuhan. Apalagi kalau suara Tuhan, tahun depan kamu akan punya rumah 3 dan jodohmu orang ganteng, cakep lagi, kaya raya, amin gitu. Suka kan model kayak begitu kan, ya kan. Makanya banyak orang suka Pak khotbahnya gini Pak, 7 langkah supaya dapat jodoh daripada Tuhan. 10 langkah bagaimana rekeningmu bertambah miliaran. Orang suka kayak begitu. Tapi hari itu Abraham dia dapat suara yang lain. Ayat yang kedua suaranya bilang begini. Firmannya apa saudara? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih cintai, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Halo. Kalau kita jadi Abraham, ini anak Pak ditunggu 25 tahun. Wih, anakku sayang.
Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Bram, ya Tuhan, mau taat gak sama aku Tuhan? Iya dong Tuhan, gue cinta Tuhan kok. Aku ini sayang Tuhan, aku ini hineni Tuhan. Pokoknya apa yang Tuhan ngomong, aku akan lakuin. Gini Bram, ambil anakmu yang tunggal, oke. Jadi pendeta ya? Enggak. Ambil anakmu yang tunggal supaya kaya raya ya? Enggak. Ambil anakmu yang tunggal, oke Tuhan. Bahasanya, bunuh buat aku. Masih mau dengerin? Kalau saya jadi jemaat gereja BICC, Pekanbaru, doa puasa ikut, haleluya, haleluya. Minggu pelayanan, haleluya, haleluya. Tiba-tiba dengar suara Tuhan, ambil anakmu yang tunggal, oke, bunuh buat aku, dalam nama Yesus. Keluar setan, setan keluar, dalam nama Yesus. Bener gak? Ayo dong, come on. Masih percaya itu suara Tuhan? Masih percaya? Habis itu saudara ngomong sama gembala, Pak Gembala, iya Pak, saya dapat suara Tuhan, Pak, apa? Anak saya harus saya bunuh, Pak. Oh, gila kau. Itu persis kayak di film Ngeri-Ngeri Sedap, kau yang gila. Masih percaya suara Tuhan kayak begitu? Enggak. Tapi coba Abraham, dia kenal itu suara siapa. Makanya Abraham bilang begini, pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, terus ayat yang ketiga. Keesokan harinya, dia nggak tunda. Untuk saudara mau diberkati, ketaatan itu tidak ada penundaan. Tuh, mau diberkati, jangan suka menunda Tuhan. Ada orang bilang begini, ayo kamu mau dipakai pelayanan. Aduh jangan dulu Pak, jangan sekarang Pak. Minggu depan Pak, saya baru bisa melayani. Emang minggu depan lu masih hidup? Jangan suka menunda Tuhan kalau Tuhan bicara sesuatu buat saudara. Ngerti gak ngerti bagian saudara, mempercayai, lakukan. Makanya satu kali terjadi perkawinan, perjamuan kawin di Kana. Anggur habis Pak. Tiba-tiba Yesus bilang begini, isi tempayan dengan air bos. Kita gak butuh air, kita butuh anggur. Yesus bilang, isi tempayan dengan air. Gak perlu mereka ngerti. Ibu Yesus bilang begini, apa saja yang dikatakan, udah lakuin aja. Tahu gak saudara, begitu dilakuin, air berubah jadi anggur. Bahkan, saudara ini kayaknya diem semua ini. Saudara percaya gak sih Tuhan bisa mengubah air jadi anggur? Ya termasuk saudara yang jomblo, air aja berubah jadi anggur, bisa diubah apalagi status jomblomu gitu loh. Tuh. Sedih amat sih orang dalam hidup. Saya kemarin ketemu anak-anak muda nih. Ya ampun cuma urusan jodoh. Tuhan aku menikah dengan siapa? Tuh kalau nggak ada menikah tuh sama kambing. Lo takut amat sih dalam urusan hidup. Sorry, anak yang baik itu pasti Tuhan akan berikan pasangan yang terbaik. Sebelum minta pasangan yang terbaik, jadilah anak yang terbaik dulu. Makanya ketika Tuhan perintahkan ambil anakmu yang tunggal, Abraham nggak menunda. Alkitab bilang keesokan harinya. Wah itu udah bingung Pak dia. Duh Tuhan, ada gak sih Tuhan perintah yang lain? Kenapa harus aku ambil anak? Ini anak yang kusayang. Anak yang aku cintai. Tuhan bilang enggak, ambil persembahkan dia. Terus, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia, apa saudara? Membelah juga kayu untuk korban bakaran. Yang lucunya begini. Ketika dia sudah persiapkan anaknya untuk dia pergi ke Bukit Moria, sana di satu gunung yang disebut sebagai Bukit Moria. Saudara, kalau saudara ke Israel, di Gunung Moria itu banyak kayu. Gunung Moria itu tempatnya kayu. Tapi kenapa Abraham dari rumah, dia bawa kayu? Kepikir gak sih? Dia mau persembahkan anaknya kan? Ketika dia mau persembahkan anaknya, di Bukit Moria itu ada kayu. Tapi kenapa dia bawa kayu dari rumah? Karena begini, Abraham tidak mau mengandalkan yang di sana. Dari rumah dia sudah persiapkan yang terbaik. Ibadah itu gini. Ibadah itu bukan di gerejanya baru ngalamin Tuhan. Tapi dari rumah udah persiapan. Tuhan, aku mau menyembah Tuhan.
Tuhan, aku siapkan hatiku menyembah Tuhan. Tuhan, aku persiapkan ini berkat yang terbaik, uang yang terbaik, aku mau kasih ke persembahan. Saudara tahu nggak? Persiapan itu justru yang Tuhan nikmati daripada on time-nya, on schedule-nya. Makanya terkadang persiapan waktu saya khotbah terkadang jauh lebih penting daripada cuma sekedar saya khotbah. Tahu gak saudara apa yang saya lakukan? Saya kemarin bilang sama adik-adik saya, enggak pulang ke rumah, pulang ke hotel, sampai di hotel saudara, saya ngalamin Tuhan, saya baca firman Tuhan. Saya persiapkan apa yang saya harus bagikan besoknya. Tahukah saudara, Tuhan suka ketika kita mempersiapkan yang terbaik untuk Dia. Karena persiapan yang terbaik itu berarti kita menghargai Dia untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kasih yang asal-asalan, persiapkan yang terbaik. Nah, ketika Abraham dia sudah persiapkan yang terbaik, Alkitab dia bilang begini. Terus, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Itu bukan poin khotbah saya. Ayat berikutnya. Ketika pada hari ketiga, saya nggak bisa bayangin nih. Jadi mereka jalan ke Bukit Moria, itu selama 3 hari perjalanan, Pak. Udah bawa kayu, bawa beban, terus dan tujuan akhirnya dia harus bunuh anaknya. Bagaimana perasaan seorang bapak selama 3 hari perjalanan? Dan saya bersyukur, untung Abraham tidak ngomong sama istrinya. Kenapa? Karena kalau Abraham dia ngomong sama istrinya, itu akan jadi masalah. Istrinya akan bilang begini, gila kau. Dijawab sama Abraham, kau yang gila. Dia nggak ngomong. Sorry ya. Keintiman pribadi kita dengan Tuhan ada saat-saat di mana Tuhan melatih kita seorang diri dan tidak melibatkan orang lain. Makanya terkadang secara pribadi kalau saudara dapat visi daripada Tuhan, kadang orang terdekat kita, istri nggak ngerti. Tapi begitu ada hasilnya, baru muncul Roma 8 ayat 28. Sekarang aku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebahagiaan. Iya, sekarang lu baru tahu, lalu nggak ngerti. Makanya dengan Tuhan, Pak, nggak usah ngerti. Kadang nggak ngerti Tuhan, Pak. Tugas saudara bukan untuk mengerti Tuhan. Otakmu terlalu kecil. Tugas saudara untuk mempercayai Tuhan. Nah, ketika dia sampai, dia bilang begini. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Dia belah kayu untuk korban bakaran itu. Terus. Ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Lucu nih. Dari rumah, Abraham ajak bujangnya. Bujang, ayo sama-sama, yuk. Kita akan pergi. Bujangnya mungkin tanya, Tuhan kemana? Lo gak usah ngerti, udah diem aja deh. Terus istrinya bilang, Pak mau kemana Pak? Enggak, mau ke sana. 3 hari ya. Istrinya nggak ngerti. Ketika dia ajak bujangnya, Alkitab mencatat, maka dia bilang pada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Dia bilang begini sama bujangnya, kalian tinggal di sini ya. Kenapa Abraham suruh bujangnya tinggal? Karena Tuhan cuma bicara sama Abraham, Tuhan tidak bicara sama bujangnya. Bujangnya nggak ngerti maksud Tuhan. Sorry, jangan buang waktumu dengan orang-orang yang nggak ngerti maksud Tuhan. Jangan buang waktumu berdiskusi dengan orang-orang yang nggak ngerti Tuhan. Buang waktu. Makanya Abraham bilang begini, tinggal di sini ya, tinggal di sini. Jangan pernah bawa untuk orang yang nggak ngerti visi Tuhan. Tahukah saudara, kenapa Sodom dan Gomora bermasalah? Karena ada Lot. Lot dari mana? Lot dari Haran. Padahal Tuhan bilang sama Abraham, Abraham pergilah keluar dari tanah Ur Kasdim. Tuhan cuma bicara sama Abraham, Tuhan gak bicara sama Lot. Abraham, dia bawa Lot. Jangan bawa orang-orang yang gak ngerti maksud Tuhan. Apalagi saudara ajak diskusi mereka, gak ngerti. Makanya Abraham bilang begini, tinggal ya, tinggal. Terus ini yang keren. Ayat yang kelima ini yang keren. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan. Dia nggak bilang kami akan mempersembahkan korban. Dia bilang begini, kami akan sembahyang. Bahasa Inggrisnya kami akan worship. Jadi buat Abraham,
Mempersembahkan anak bukan korban, tapi mempersembahkan anak adalah penyembahan. Tahukah saudara, kenapa Tuhan minta anaknya supaya dipersembahkan? Sorry to say, Abraham terlalu sayang sama anaknya. Makanya Tuhan bilang begini, Bram, kamu bunuh anakmu. Sebenarnya yang Tuhan mau bunuh bukan Ishak. Yang Tuhan mau bunuh adalah hati Abraham yang sudah dikuasai oleh Ishak. Gak ada yang salah dengan berkat Tuhan. Yang salah adalah berkat Tuhan sudah bersarang di hatimu. Makanya dia bilang begini, ambil yang kau kasihi. Coba, apa yang kita lakukan dengan yang kita kasihi? Hati-hati, terkadang kita menyayangi lebih daripada Tuhan. Jangankan orang, Pak. Saya belajar, Pak. 4 tahun yang lalu. Saya ulang tahun. Ulang tahun saya tanggal 16 September. Enggak, ngomong doang. Ngomong aja. Enggak ada apa-apa. Cuma ngomong. Selebihnya urusan saudara dan Tuhan. Saya tanggal 16 September saya ulang tahun. Saya ditelepon sama teman saya. Pastor, ke Singapura. Teman kuliah saya. Dia pengusaha di sana. Saya datanglah ke Singapura. Sampai di Singapura, saya dikasih jam tangan. Ya biasa, pendeta kan kepo kan. Begitu dikasih jam tangan, 7 Friday, P-Series. Langsung Pak begitu, terima kasih ya, terima kasih. Padahal saya udah bilang sama teman saya, enggak, saya sudah punya jam tangan. Padahal di hati cepat lo kasih aja sama nota-notanya, dia harus kasih cepetan. Cepetan lo kasih. Cuma kan kita hamba Tuhan kan yang mesti harus rendah hati Pak ya. Gitu. Nah, saya dikasih jam tangan sama teman saya. 7 Friday. Kepo lah, ngecek berapa harganya. Itu. Saya cek, 3.200 Singapura dolar. 32 juta Pak, 33 juta. Emang lain Pak, emang lain. Saya pakai Pak harga jam tangan, 33 juta. Keesokan minggunya saya diundang khotbah di GBI Sport Center di Bekasi. Itu Pak, saya udah pakai jas, udah pakai kemeja. Datanglah kan, pendeta kan di paling depan. Ya kayak begini, haleluya, oh terpujilah nama Tuhan. Mau khotbah itu saya angkat tangan, oh haleluya. Waktu saya pakai jas begitu haleluya, jam tangan saya ketutup jas. Oh kok gak kelihatan? Gak kelihatan, ketutup jas. Kurang keren nih, kurang keren. Apa yang saya lakukan? Saya turun lagi, oh terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, dalam nama Yesus. Sungguh kebaikan-Mu memberkati kami, oh haleluya. Persiapkan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Tutup, begitu angkat tangan, oh haleluya. Ku sembah Kau Allahku. Nah mantep itu, kelihatan. Kelihatan, goyang dikit, goyang dikit. Sebelum saya khotbah, tiba-tiba Tuhan tegur saya. Kalau udah Roh Kudus dan Tuhan yang tegur, mau apa Pak? Bahasa saya kasar nih, mampus loh. Tuhan bilang begini, sorry David Terson, cuma karena jam tangan, gaya penyembahanmu udah berubah. 30 juta Pak, emang lain Pak, emang lain. Tahu nggak saudara, sampai detik ini, gara-gara hari itu, saya copot jam tangan, saya pengen teriak, setan kau ini. Oh, sampai hari ini Pak, saya nggak pakai. Saya nggak pakai, beneran. Sampai detik hari ini, gara-gara masalah jam tangan. Masalah jam tangan aja kita bisa berubah, apalagi masalah anak. Makanya Tuhan bilang begini, bawa anakmu, bunuh, persembahkan buat aku. Tapi buat Abraham, korban bukanlah korban, tapi itu adalah penyembahan terbaik buat Tuhan. Penyembahan terbaik itu harus ada korban, dan korban itu harus menyakitkan, sayang. Aduh. Kalau belum sakit, belum korban. Tapi ketika saudara sakit, saudara belum sembuh, finansial masih hancur, saudara datang mengangkat tangan, itu mujizat. Makanya iman kuat bukan karena berkat, tapi karena salib. Datang ke gereja, Pak Joko gimana? Batuk Pak. Minggu depan, Pak Joko gimana? Batuk Pak. Minggu depan, batuk Pak. Tapi kesetiaannya tetap menyembah Tuhan. Itu keren Pak. Tahu saudara, penyembahan yang manis itu di mana? Bukan di tanah perjanjian. Tuhan menikmati penyembahan orang Israel ketika mereka ada di padang gurun.
Makanya 6 tahun yang lalu saya ngalamin itu, makanya saya bicara buat saudara. Bulan 5 tiba-tiba opa saya, opa kandung saya, cinta anak, cinta istri, cinta cucu-cucunya. Opa saya dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan itu 2 Pak. Dipanggil melayani sama dipanggil ke atas. Opa saya kena serangan jantung, meninggal. Ayo dong, saya ini Pak, saya lihat ini opa saya, cinta anak, cinta cucu. Sampai saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kenapa bukan opa-opa yang tukang main judi, tukang pukul cucu, tukang pukul istri, itu aja yang Tuhan bunuh tuh. Pak, nggak sampai 3 bulan setelah opa kandung saya, giliran papa kandung saya dipanggil Tuhan. Beberapa saudara mulai hakimi saya ini, Bapak pasti ada dosa keturunan Pak, gitu kan. Ayo mulai hakimi lagi nih. Mulai hakimi. Pak, seminggu sebelum papa saya meninggal, saya telepon teman-teman saya pendeta. Pak, saya khotbah di Cina, orang lumpuh saya doakan sembuh Pak. Tapi kenapa papa saya berpulang? Saya telepon pendeta, itu yang saudara lihat di TV-TV badannya lebar ke kanan dan kiri. Saya telepon, Om, tolong doakan papa saya Om. Oh dia jawab, David, pakai bahasa Manado, Ngana jangan takut, papamu akan sembuh, akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Meninggal Pak. Seminggu sebelum papa saya berpulang, papa saya bilang begini, Nak, jangan pernah minta supaya papamu sembuh. Tahu gak papa saya yang hari ini, saya akan ngomong ini buat saudara. Papa saya bilang begini, kesembuhan tidak akan pernah ada artinya tanpa keselamatan. Belajari dalam Alkitab, ada banyak orang yang sembuh. Ada banyak orang yang buta melihat. Ada banyak orang yang lumpuh berjalan. Tapi mereka gak setia sampai di atas kayu salib ketika Yesus tergantung di sana. Sorry, Kristen egois mementingkan dirinya. Papa saya bilang, nah jangan minta papa sembuh. Keselamatan gak akan pernah, kesembuhan gak akan pernah ada artinya tanpa keselamatan. Mau sembuh tapi gak selamat, banyak tuh di Alkitab. Mau terima mujizat tapi gak masuk dalam tanah perjanjian, baca itu. Jutaan orang Israel, 1 generasi mati di padang gurun. Karena mental mereka, Musa kami haus, Musa kami lapar. Makanya hari itu Abraham, ambil anakmu, bunuh buat aku. Kenapa? Karena Tuhan lihat, hati Abraham sudah dikuasai oleh yang lain, bukan lagi Tuhan. Saudara mungkin bisa diberkati, rumahmu mungkin lebih besar, kebun sawitmu mungkin lebih banyak daripada orang lain. Tapi satu hal, hatimu tempatnya Tuhan, bukan tempat berkat Tuhan. Berkat itu tangan Tuhan, berkat itu bukan pribadi Tuhan. Ada orang kalau dompetnya isi 10.000 sama 1 juta, jalan aja udah lain. Bener Pak, coba kalau dompetnya 10.000, lemas itu. Bagaimana Pak? Pak saya diproses Tuhan Pak, coba kalau 1 juta. Bagaimana Pak? Puji Tuhan Pak, woi gayanya itu. Bapak pendeta mau makan apa? Mau makan apa? Mau saya traktir. Biasa saja, yang di tangan itu berkatnya, yang di tangan itu bukan pribadinya. Apa yang ada di tanganmu jangan pernah merubah apa yang ada di hatimu. Hati ini tempatnya dia, bukan tempat berkatnya. Bukan. Tiba-tiba ayat yang kelima, ini mulai kena di jemaat nih. Gak apa-apa, bagus. Haleluya, ini kena juga buat saya. Terus ayat yang kelima, dia bilang begini Pak, kata Abraham kepada budak itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, dia worship. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang ke-6, that's my point. Ayat yang ke-6, ini poin saya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas siapa? Bahu Ishak. Oh wait. Ishak ini anak kesayangan Pak. Ishak ini disayang. Kalau mandi nak ya. Nak pakai ini bagus nak ya. Kalau ada pembantunya Abraham berusaha sakit, jangan kurang ajar kok sama anakku. Dijaga banget Ishak. Saya yakin Ishak gak pernah pikul kayu. Benar gak? Kenapa? Karena Abraham punya banyak bujang. Abraham punya banyak pegawai. Dia yakin Ishak tidak pernah pikul kayu. Tapi hari itu untuk sebuah penyembahan Ishak harus pikul kayu. Bunda ini harus pikul beban. Jangan biarkan manja Pak.
Makanya Abraham begini, Ishak, pikul kayu. Ishak mungkin akan bilang begini kalau saya ya, Pak, aku kan gak pernah pikul kayu, Papa. Pikul kayu, Papa, aku gak pernah. Tidak akan pernah ada kedewasaan kalau hidupnya penuh dengan kemanjaan. Makanya tahukah saudara, cara Tuhan membuat saudara dewasa? Dia habisin saudara. Dia proses hidup saudara untuk membuat saudara dewasa. Enggak ada yang bilang amin nih. Siapa yang mau diberkati angkat tangan? Emang semua medalnya gini. Padahal saudara lupa. Berkat itu Pak, bukan tujuan akhir. Tujuan yang paling penting itu proses. Tidak ada progres tanpa adanya proses. Proses membuat saudara progres. Tahu saudara kenapa Yosua dan Kaleb masuk dalam tanah perjanjian? Mentalnya mereka Pak bukan berut. Pelajari dalam Alkitab. Kemana Musa pergi ketemu Tuhan, mereka ikut. Ketika Musa naik ke Gunung Horeb, Yosua, dia ikut Musa. Yang lain gak mau Pak. Dan Yosua dan Kaleb punya cara pandang berbeda untuk melihat masalah. Ketika mereka mau masuk ke Yeriko, 12 pengintai yang lain, dia bilang begini, di sana besar, raksasa. Yosua dan Kaleb cuma 2 orang Pak bilang begini, enggak, sekalipun mereka besar, kita habisin mereka. Masalah boleh besar, tapi Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Orang yang seperti ini Pak dibutuhkan, punya mental pejuang. Makanya ketika Ishak pikul kayu. Waduh Pak, pundak itu Pak, gak pernah seumur hidup pikul beban, gak pernah. Gak pernah. Makanya sederhana, kalau saudara mau pelayanan maju, ini kota ini dimenangkan, masing-masing yuk pikul kayu. Kalau saudara, keselamatan tidak akan pernah terjadi tanpa Yesus pikul kayu salib. Makanya ketika Ishak dia bilang, Ishak pikul kayu. Pak berat Pak, pikul. Dia pikul. Sampai ke atas. Ishak itu gambaran Yesus mati di atas kayu salib. Dia pikul kayunya sendiri untuk korbankan diri. Terkadang kita sudah pikul kayu salib, tapi kita mesti berkorban. Tapi sekali lagi penyembahan yang terbaik adalah penyembahan atas dasar cinta dan korban. Oh ya, Pak, saya ini agak sakit Pak. Tapi saya mau datang beribadah. Keren Pak. Pak, saya nggak punya duit Pak. Tapi saya mau melayani Pak, memenangkan jiwa-jiwa. Pak, usaha saya lagi hancur Pak. Tapi saya mau ambil beban pelayanan, saya mau pikul di pundak saya. Orang yang setia dengan pikul kayu di pundaknya, dia akan terlatih pundaknya semakin kuat. Terus, setelah Ishak pikul kayu, sedang di tangannya, di bawahnya apa saudara? Api dan pisau. Oke. Api dan pisau. Pak, pisau tajam, api panas. Tahukah saudara? Korban itu tidak akan pernah terbakar kalau korban itu tidak dibunuh dan dipotong. Tahukah saudara? Cara Tuhan menyingkirkan semua bentuk berhala dalam diri saudara adalah dia pakai pisau dan pedang. Sederhana. Gak ada pisau dan pedang yang tajam selain firman Tuhan. Jadi ketika firman saudara dengar, izinkan Pak firman itu. Dia potong yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia sayat yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dia potong kesombongan. Dia sayat keangkuhan. Makanya telinga jangan tipis. Dengan rendah hati terima berita bahwa setiap orang yang diproses memang menyakitkan, tapi berujung pada kemuliaan. Dipotong Pak, sakit. Sakit. Gak percaya? Mau ada yang saya potong? Sakit. Terkadang kita dengar kita baca firman. Oh iya, kamu salah. Kesadaran untuk berubah itu jauh lebih penting Pak daripada mesti cuma sekedar dikotbahin. Dia izinkan pisau itu, firman itu, dia sayat. Wah, sakit Tuhan.
Saya ngalamin itu. Sakit proses ini Tuhan. Papa saya berpulang, opa saya berpulang, plus saya kena masalah. Bam! Sakit Tuhan. Tapi ternyata harus ada proses peremukan untuk pembentukan kembali. Ada banyak orang diperbesar kapasitas gini. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama, tukang periuk di Israel, kalau periuk saudara kecil, ini contoh periuk nih. Kalau periuknya cuma segini nih, terus dia mau rubah jadi gentong, apa yang dilakukan? Gak bisa Pak ditambah. Yang ada adalah dia harus hancurkan, bak, dihancurkan, dikumpulkan bahan, terus diubah lagi. Imannya gentong, tapi gak suka dengan proses peremukan. Gimana? Orang suka berkat yang besar, tapi orang tidak suka dengan proses dan didikan yang besar. Sorry, orang yang besar lahir karena proses yang besar. Di sini mah bisa tepuk tangan, amin Pak. Begitu ke rumah Pak, kok sakit ya Pak? Bagus. Karena tidak akan ada permata tanpa air mata. Ini, coba bilang kanan kiri, udah ada air mata belum? Benar Pak? Dan tahu gak saudara, kenapa Abraham dia pegang pisau dan kemudian dia pegang api? Api itu untuk membakar Pak. Api itu untuk menghanguskan. Karena kalau saudara mau jadi orang Kristen yang matang, tadi malam saya makan sate kambing. Pak itu. Gak apa-apa, saya promosiin aja. Sate kambing sudi mampir. Sekali makan, sekali gigit surga terbuka, malaikat turun menari-nari. Itu Pak. Kalau ada jemaat yang buka sate kambing, jangan lupa saya, gitu kira-kira. Itu Pak. Saya suka makan sate kambing. Tapi itu nggak akan pernah jadi sate kambing yang matang dan enak Pak. Kalau kambingnya yang tadi tidak dipotong dengan pisau. Dia dipotong dulu, dicincang. Habis itu ditusuk. Terus supaya matang perlu api yang membakar. Setiap proses api yang membakar saudara untuk membuat rohani saudara semakin matang di hadapan Tuhan. Makanya saudara jadi matang dan dewasa. Proses disakiti, proses dibakar, semua untuk menjadikan saudara matang di hadapan Tuhan. Tapi gak banyak orang yang suka. Tapi buat orang-orang yang ngerti kehendak Tuhan, dia tahu. Faktanya adalah ketika Abraham dia persembahkan anaknya, Tuhan bilang begini, Bram, stop. Tuhan cuma mau bilang gini, aku udah tahu hatimu. Ternyata hatimu cuma aku. Tujuan dari proses adalah cuma membuat saudara dekat dan mencintai Tuhan. Makanya kita bisa nyanyi lagu ini kan, tadi lagu tadi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Coba Tuhan selidiki hati kita. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Kalau kita nyanyikan tadi lagu itu, dia bilang ujilah aku Tuhan. Saudara, faktanya adalah pelajari dalam Alkitab saudara, baca Alkitab saudara. Ketika Abraham dia berhasil diuji oleh Tuhan, Tuhan tambahkan berkatnya secara luar biasa. Tuhan berkati Abraham. Apapun yang dikerjakan oleh Abraham diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya Abraham itu udah cuma buat Tuhan. Maka Tuhan kasih berkat-berkat yang tidak terduga. Makanya kan saudara baca, Abraham itu bapak segala bangsa. Makanya sampai hari ini Pak, kata yang pertama diucapkan oleh orang Israel adalah diberkatilah Tuhan siapa? Abraham. Karena hanya Abraham yang berani mengeluarkan kesayangan dari hatinya. Karena buat Abraham kesayangannya cuma Tuhan. Makanya Tuhan berkati dia berlimpah-limpah.
apapun yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Makanya kita bisa nyanyi begini. Ku nyanyi Hosana. Mari saudara makin berdiri, come on. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah ya disembah. Yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Ku nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah ya. Katakan ku nyanyi Hosana. Bersyukur buat proses. Hosana Bagi rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah ya disembah. Yang mengangkat tangan, suaranya Tuhan dengar. Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan Dan kuagungkan. Kaulah ya disembah. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi, come on. Hosana. Bagi rajaku Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan biarkan tangan kami turun untuk tetap menyembah Tuhan. aku muliakan Kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kaulah ya disembah. Memanglah kesembuhan akan percaya saja rumah sakit hilang oleh raya semua semua sakit nukai rumah sakit hilang lah. Oke, terima kasih. Mantap. Selamat. Selamat, sampai Terima tujuan. kasih.